Kalian ini mengatakan kami ini memfitnah. Aduh, kasihannya. Ini yang saya sebutkan bahwa banyak dari mereka itu betul-betul seperti katak dalam tempurung dan menganggap diri mereka itu malaikat dan di luar dari mereka itu setan semua. Betul yang dikatakan oleh Bang Winwan Nur, bahwa di Malaysia itu nggak ada cermin, nggak ya? Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Malaysia. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Video kali ini saya akan berbicara tentang beberapa komentar dari warganet Indonesia dan warganet Malaysia. Untuk itu, mari kita mulai dengan komentar pertama. Nah, ini dari Yurmoluska. Sejatinya, kita hanya menanggapi hinaan Maledes, tapi ketika kita membalas hinaan mereka, maka mereka merasa yang paling tersakiti. Itulah faktanya. Betul, karena kalau kita bicara tentang seperti kosakata Indon, itu secara resmi pemerintah Malaysia itu sudah melarang penggunaan kosakata Indon itu. Tapi coba kita perhatikan ya, warganet Malaysia itu masih menggunakan kosakata Indon. Kenapa? Kita tahu maksudnya apa, kemana, gitu kan. Alasan yang sering mereka sebutkan, oh itu maksudnya untuk menyingkat sebutan aja. Sekarang coba kita hitung. Kalau Anda menyebutkan secara penuh Indonesian, itu berapa huruf? Coba Anda bandingkan kalau Anda menyebutkan Singaporean. Berapa huruf? Mengapa untuk Singaporean Anda menyebutkan penuh Singaporean? Jadi, kita tahu bahwa penyebutan kosakata Indon itu mempunyai konotasi negatif. Penggunaan kosakata Indon itu sudah lama digunakan oleh warganet Malaysia ini untuk merendah-rendahkan kita, rakyat Indonesia. Nah, begitu kita mendapatkan kosakata Maledes yang dituliskan oleh teman-teman itu, warganet Malaysia dong yang merasa tersakiti. Kalian ini tidak punya adab, tidak punya etika, tidak punya sopan santun. Lalu yang selama bertahun-tahun nyebut negara gua Indon-Indon itu apa? Itu satu. Yang kedua, AQ78. AQ78 ini saya sudah dengar udah lama. Dan mereka itu dengan seenak udalnya, dengan seenak lidahnya, itu mengucapkan Indon AQ78. Betul? Nah, begitu kita mendapatkan fakta bahwa warganet Malaysia itu percaya dengan berita hoax, dan untuk membaca berita hoax itu mereka harus membayar RM15, jadi kita menyebutkan mereka AQ RM15. Mereka merasa tersakiti dong. Mereka merasa terzolimi. Kalian ini mengatakan kami ini memfitnah. Aduh, kasihannya. Ini yang saya sebutkan bahwa banyak dari mereka itu betul-betul seperti katak dalam tempurung dan menganggap diri mereka itu malaikat dan di luar dari mereka itu setan semua. Betul yang dikatakan oleh Bang Winwan Nur, bahwa di Malaysia itu nggak ada cermin, nggak ya? Nah, dari Mas Agus Anggoro. Mereka senang dipuji akibat dari kesombongan mereka. Mereka menolak fakta yang buruk atau fakta kelemahan diri mereka sendiri dan tentang negara mereka. Betul. Mengapa mereka menolak fakta yang buruk tentang mereka? Karena kedudukan mereka tidak sama. Tipe M itu posisinya lebih tinggi ketimbang tipe C dan tipe I. Sehingga mereka tidak boleh terlihat buruk, mereka tidak boleh terlihat jahat, ya, mereka harus selalu terlihat sempurna, harus terlihat baik. Sehingga ya mereka hidup dalam kepompong. Jadi kayak katak dalam sumur itu. Dan mereka tidak mau mendengar fakta kalau misalkan, ini lo tuh gini. Mereka nggak mau dengarkan itu. Ya itu pilihan ya, itu pilihan mereka karena ya mereka dibesarkan dengan cara-cara seperti itu. Mereka dididik dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini dari Helmi Nasution, gangguan jiwa juga termasuk perasaan waham, kebesaran untuk memelayukan semua hal. Betul. Itu kita lihat ya, karena mereka merasa di dalam internal mereka, di dalam negara mereka tahu bahwa mereka itu kosong sebenarnya. Tapi karena
sistem konstitusinya membuat mereka itu menjadi lebih superior, dan mereka ingin superioritasnya itu ditunjukkan ke dalam, yaitu di hadapan tipe C dan tipe I, tapi mereka menggunakan apa yang ada di Indonesia. Mengapa mereka tidak menggunakan yang dari Thailand? Enggak, karena Thailand itu adalah non-Islam. Jadi mereka tidak bisa mengambil budaya-budaya yang dari Thailand. Oleh karena itu, kalau kita perhatikan, wayang kulit yang ada di Kelantan itu berbatasan dengan Thailand ya. Itu pengaruh, kalau kita lihat ya, corak-corak pola-polanya itu sama persis. Jadi kayak wayang kulitnya itu sama persis dengan tokoh-tokohnya yang ada di Thailand. Teman-teman bisa perhatikan, mungkin saya pernah berbicara tentang wayang kan, dan teman-teman bisa lihat ya, jadi karakter wayangnya itu lebih mendekati Thailand. Namun apa yang terjadi di Kelantan, wayang itu dilarang. Mengapa? Karena dianggap syirik. Sebenarnya bukan dianggap syirik, karena itu berasal dari Thailand. Coba kalau berasal dari Indonesia, nggak dianggap syirik. Jadi artinya apa? Mereka berusaha menghindari kalau yang dari Thailand. Kalau yang dari Indonesia, nggak apa-apa. Karena mereka tahu bahwa agama dominan di Indonesia itu adalah Islam. Oleh karena itu mereka lebih aman kalau mengambil budaya yang dari Indonesia ketimbang budaya yang dari Thailand. Ini dari Mujhi MJ. Mas, Anda tidak boleh membahas orang gila Malaides kalau Anda belum gila juga. Seperti itulah argumen mereka. Asem. Oke, dari Mas Agung Senoaji, ketika saya berbicara kosakata rewang ya, saya tambahkan ya, kalau kata tersebut perewangan itu menurut orang Jawa artinya menjadi berbeda lagi, betul. Jadi perewangan itu adalah pendamping pembantu, biasanya merujuk kepada pendamping makhluk gaib atau makhluk halus. Di Malaysia itu mereka tuh ada yang kayak model perewangan ini ya, mereka menyebutnya saka. Nah, saka itu kayak yang ngikutin kita karena diturunkan dari orang tuanya begitu. Jadi misalkan orang tuanya punya perewangan gitu, dan orang tuanya meninggal, terus perewangannya itu diturunkan ke anaknya. Nah, itu di Malaysia disebutnya saka. Jadi banyak tuh orang-orang Malaysia itu kalau misalkan mereka merasa bahwa mereka ada saka atau sake gitu, itu mereka bilang, oh ini dari orang tua saya nih, orang tua saya dulu asalnya dari Indonesia lagi disalahin. Tapi begitu mengklaim budaya, lo seenak dol aja, lo nggak ngaku-ngaku itu dari Indonesia, kan brengsek. Nah, ini dari Bon Cienelo. Wah, ini udah lama ya nggak menuliskan komentar di kanal saya. Halo, Mas, Mbak, atau Pak? Sering saya lihat di kolom komentar tanggapan warganet Malaysia yang kekeh itu bahasa Sunda, maksudnya bersikeras, menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Melayu. Mereka selalu mengatakan, kami faham apabila orang Indonesia bercakap. Lah iyalah kalian faham. Wong kalian sudah sangat terpapar dengan bahasa Indonesia di segala bidang. Dari kebudayaan, termasuk budaya pop, media, hingga ranah politik. Sebaliknya, orang Indonesia tidak begitu terpapar bahasa Melayu Malaysia. Jangankan bahasa Indonesia, Anda terpapar bahasa Inggris. Ya akhirnya ngertilah bahasa Inggris. Lagi pula, bahasa Melayu Malaysia ini semakin mirip dengan bahasa Indonesia akibat plagiasi. Bahasa sederhananya contekan. Yang mereka lakukan atas bahasa Indonesia. Bukan hanya perbendaharaan kata, tapi penggunaan imbuhan pun mereka jiplak pula. Kaum tipe M ini memang tidak tahu diuntung. Kalau bukan karena peranan bahasa Indonesia, mereka mungkin harus menggunakan kata-kata structure untuk struktur. Kita di Indonesia menggunakan struktur. Tapi kalau dalam bahasa Inggris kan structure. Kemudian infrastructure. Kalau dalam bahasa Indonesia, infrastruktur. Nah, di Malaysia mereka menggunakan apa? Struktur, infrastruktur. Kemudian sesi dalam bahasa Indonesia. Kalau mereka tidak mengenal bahasa Indonesia, mereka mungkin akan menggunakan session, integrasi dalam bahasa Indonesia. Kalau mereka tidak mengenal bahasa Indonesia, mereka akan menggunakan integration, naturalisasi dalam bahasa Indonesia, naturalization dalam bahasa Inggris, kualifikasi dalam bahasa Indonesia. Kalau mereka tidak mengenal kosakata kualifikasi dari bahasa Indonesia, mungkin mereka akan mengatakan qualification, identifikasi. Kalau tidak kenal dengan kosakata identifikasi, mereka akan menggunakan identification.
Mau saya sebutkan satu contoh yang umum digunakan ketika mahasiswa dari universitas di Malaysia akan mengadakan wisuda. Mereka tidak menggunakan kosakata wisuda. Mereka menggunakan majelis convocation. Ini menunjukkan bahwa saat mereka memilih kosakata convocation, immigration, section, basikal, motosikal, itu adalah ketika mereka belum mengenal, belum terpapar dengan bahasa Indonesia. Ayo, ngaku aja. Dan banyak kosakata lagi yang seperti itu. Lihat betapa borosnya pengejaan kata-kata tersebut kalau bahasa Indonesia tidak ada. Betul, saya sangat setuju. Tanpa bantuan bahasa Indonesia, beban disonansi kognitif negara tersebut akan semakin berat. Padahal rasio ODGJ di Malaysia adalah 1:3. Bayangkan tanpa bahasa Indonesia, betapa keluhnya lidah, betapa nyerinya otak, dan betapa pegalnya jari jemari mereka ketika harus menyelaraskan adaptasi kosakata asing dengan sistem abjad mereka yang ke Inggris-Inggrisan. Sementara fonologi bahasa Melayu Malaysia lebih mirip bahasa Indonesia. Dan ini sama seperti apa yang dituliskan oleh warganet Malaysia ini. Coba perhatikan. Wah, ada ganti judul pula. Bahas-bahasa masih kurang uang YouTube. Sama kan? Oke. Nah, ini dari Dimensi Maritim. Sepertinya beliau ini sedang dalam perjalanan mudik nih ya. Sepanjang jalan dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, nggak ketemu ada yang bermain kuda kepang. Kan kata senator Malaysia itu yang bergelar doktor itu kan mengatakan bahwa kuda kepang itu dimainkan oleh orang Melayu, oleh orang Makassar, oleh orang Bugis. Gitu. Jadi Dimensi Maritim ini melaporkan bahwa dari Lampung, Sumatera Selatan, Jambi, Sumatera Barat, di mana semua ini diklaim oleh Malaysia itu sebagai Melayu kan. Bahkan Minang aja dikatakan Melayu. Nggak ketemu ada yang main kuda kepang. Dari Benito Rio UGM. Malaysia gunakan kata Nusantara untuk menyamarkan milik Indonesia sebagai milik bersama, sehingga bisa klaim seluruh budaya Indonesia. Betul. Bahkan sampai mengatakan Candi Borobudur itu adalah contoh tingkat peradaban Melayu yang tinggi. Gunung Padang juga gitu. Candi Prambanan. Bahkan sampai tulisan gua yang di Maros ya, di daerah Sulawesi Selatan itu diklaim juga Melayu. Nah, ini dari Mas Franks Wibowo. Jawaban saya atas pertanyaan dosen Maledes ini, saya yakin kalau dia masih punya otak waras dan rasa malu, pasti hatinya ringsek bak mobil lagi lewat ditimpa pohon beringin besar yang tumbang. Ini ketika saya menjawab pernyataan dari warganet Malaysia ini yang mengatakan bahwa AQ 15 ringgit Malaides Malaysia ODGJ itu adalah fitnah. Dan di dalam video tersebut saya menjelaskan bahwa ini bukan fitnah, ini berdasarkan fakta-fakta dan saya jelaskan semua. Mengapa saya membuat video itu? Bukan karena saya membenci dia ini, enggak. Saya tidak berbicara dalam level personal karena saya juga tidak kenal dia secara pribadi. Tetapi pernyataan-pernyataan dia ini sangat merendahkan tingkat intelektualitas saya. Karena polanya adalah setiap kali saya memberikan fakta, dan fakta itu tidak dia sukai, dan fakta itu membuat dia sakit hati, itu dia dengan gampangnya mengatakan bahwa itu fitnah, itu hoax, itu halusinasi. Padahal dia ini mempunyai latar belakang sebagai seorang yang mempunyai kemampuan menganalisa secara ilmiah. Oleh karena itu, saya membawa topik itu kepada zona yang netral, zona berdasarkan fakta dan data. Jadi bukan berdasarkan katanya, enggak. Nah, seperti biasa, mungkin dia akan
sembunyi dulu di dalam gua untuk beberapa hari, setelah itu baru muncul lagi, begitulah. Ya, seperti biasalah. Kaum penggulung net ya, yang seperti yang sebutkan sebelumnya. Jika video ini informatif, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Dadah!